Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat, sejahtera, dan bahagia. Mari bersama dengan cuap-cuap kawam Katolik Awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Ingatlah untuk memberikan suka, komentar, dan bagikan kepada yang lain sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Bacaan pertama diambil dari surat Petrus yang pertama bab 5 ayat 1 sampai 4. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ayat refleksi diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 18 sampai 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Siapakah Simon Petrus yang pesta tahtanya diperingati hari ini? Adalah seorang nelayan yang bernama Simon, anak Yohanes atau Yunus, dan saudaranya bernama Andreas. Andreas dicatat dalam Injil Yohanes sebagai murid dari Yohanes Pembaptis yang pergi menemui Yesus dan kemudian membawa Simon saudaranya kepada Yesus. Yesuslah yang kemudian memberikan nama Kefas atau Petrus kepada Simon, yang artinya batu karang. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Apakah karena Simon Petrus mengatakan,
engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup? Maka Simon dinamakan Petrus. Sepertinya bukan, karena kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Kehendak Bapa di sorga membuat Simon Petrus menyebut Yesus sebagai Mesias. Kehendak Yesus mengatakan Simon adalah Petrus, batu karang, dan di atas batu karang ini Yesus mendirikan jemaat gereja. Kata-kata Yesus berikutnya jelas dan ditujukan kepada Simon Petrus. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini diperkuat dengan dialog Yesus dan Simon Petrus di Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 17 yang diakhiri dengan kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Simon Petrus merupakan pribadi yang pernah jatuh bahkan sampai menyangkal Yesus, namun akhirnya menyesal kembali kepada Yesus, berani tampil paling depan di antara para murid sampai turut mengalami mati di kayu salib, tetapi dalam posisi terbalik sesuai permintaan Simon Petrus yang merasa tidak pantas di kayu salib dengan posisi sama seperti posisi Yesus Kristus. Gereja Katolik meyakini hal ini bahwa Simon Petrus menjadi uskup Roma atau paus atau pemimpin gereja pertama yang karyanya kemudian dilanjutkan oleh uskup Roma atau paus berikutnya. Sesuai dengan perkataan Yesus, alam maut tidak akan menguasainya. Akan terus ada penerus yang menggembalakan jemaatnya. Uskup Roma atau paus berkesinambungan sampai paus-paus yang akan datang. Paus sekarang yaitu Paus Fransiskus memulai kepausannya pada 19 Maret 2013 sampai sekarang. Saya pun yakin. Bagaimana dengan Anda? Marilah berdoa. Bapa, hari ini kami mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias melalui pernyataan-Mu kepada Simon Petrus. Yesus Kristus mendirikan jemaatnya dan mempercayakannya kepada Petrus, yang kemudian diteruskan oleh Paus, uskup Roma sampai sekarang. Berikanlah Roh Kudus kepada uskup Roma, Paus, pembantu-pembantunya, dan penerusnya agar dapat mengetahui dan melaksanakan kehendak-Mu dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah ikut membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Salam sehat, sejahtera dan bahagia. Tuhan memberkati.